wis duwe tunggangan meda akhirat, akeh-akeh kan gopo. Aku wis korban 5 tahun kebongkar aku wis korban. Aku duwe tunggangan, berarti tungganganku 5 kan gopo. Iya, betapa kedua namanya. Para jemaah berkata, pertama, hadis yang menunjukkan bahwasanya binatang korban akan jadi tunggangan akhirat, itu hadisnya bermasalah. Maksudnya keutamaan yang di titik itu sangatnya bermasalah. Yang kedua, anggaplah hadis itu sahih. Maknanya bukan berarti yang penting harus beri siji. Tapi tunggangan itu adalah amal soleh. Karena di akhirat dengan melewati sirat itu gak butuh mbek. Kenapa nunggangi mbek? Ya ora kuat. Itu gak butuh sapi. Itu gak butuh onto. Yang kita butuhkan itu pahala. Makanya orang itu kalau melewati sirat, melewati jembatan yang menghubungkan antara neraka dengan surga, yang selamat akan masuk ke dalam surga, yang gak selamat akan nyemplung ke neraka. Itu kan tergantung amali. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang melewati itu kalbar kayak kilat, gitu nyampe. Ada orang yang melewati itu kayak ar-rihul mursalah, kayak angin yang kencang, berantar tapi nggak sebentar kilat. Ada orang itu yang berlari, ada orang itu yang jalan, ada orang itu yang ngesot. Jadi yang ngesot gitu, yang jalan pelan gitu. Ada yang nyampe di ujung, ada yang kecantol dan masuk ke dalam neraka. Semua tergantung dengan amal. Jadi bukan satu binatang satu itu ditunggangi. Di sono jadi baik sopor atau tunggangan. Jadi keyakinan bahwasanya nek wis korban terus sudah, itu bukan keyakinan yang tepat. Ibadah seumur hidup sekali itu hanya pertama apa? Haji. Itu ibadah seumur hidup sekali. Yang kedua, umrah. Itu ibadah seumur hidup sekali, yang wajib bagi saya. Ini. Yang ketiga, khitan. Itu ibadah seumur hidup sekali. Jadi kan pengen ulang. Monggo. Itu ibadah seumur hidup sekali. Nek korban, udhiyah itu ibadah tahunan. Ibadah yang disyariatkan setiap tahun. Semacam puasa Arafah itu tahunan. Salat Idul Adha itu juga tahunan. Udhiyah itu juga tahunan. Ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Lalu yang akan kita ambil manfaatnya adalah semakin orang itu banyak berkorban di jalan Allah, insya Allah akan semakin membuktikan ketakwaannya. Insya Allah akan semakin menambah pahalanya. Ketakwaan dan pahala itulah yang akan kita gunakan untuk kendaraan kita nanti pada hari kiamat, bukan binatang binatangnya. Makanya kan syariatnya Rasulullah SAW, satu kambing itu untuk satu keluarga, bukan untuk satu orang. Yani pemahaman yang perlu diluruskan adalah saiki aku korban atas namaku, tahun depan korban atas nama istriku, tahun depannya lagi korban atas nama anak, tahun depannya lagi entek usah keluargaku, wis entek aku wis, jadi istriku wis, anakku anak siji-sijian, jadi wis terus keluarga, satu keluarga, satu per tahun, satu kambing atau sepertujuh sapi, kalau sepertujuh unta kan merawat ini. Jadi unta sopo, sini tinggal polisi saja. Ini beliau itu. Itu ibadah tahunan per keluarga. Makanya Rasulullah SAW tentukan tatkala orang menyembelih binatang korban adalah, ya Allah, ini dari hadza minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini adalah korbanku dan korban keluargaku. Siapa yang dapat pahala? Semua anggota keluarga. Semua ini anggota, ini keluarga.